Bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat dan syukur kami bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari beri hormat bagi Dia, bagimu segala kemuliaan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu Tuhan, bagi Dia segala kemuliaan selama-lamanya. Syukur kekal selamanya. Kami persilakan pemberitahuan firman Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatanmu untuk kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Jadi tiba saatnya kami dengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan Tuhan, agar firman-Mu tertanam di hati kami menjadi benih dan menjadi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi kita akan perhatikan firman Tuhan yang saya beri judul Cinta akan Firman-Nya. Terambil dalam Kolose 1 ayat 23 bagian A. Begini bunyinya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Di ayat ini dilatar belakangi oleh jemaat Kolose yang hampir terpecah karena ada berbagai macam banyak ajaran. Tapi kita lihat saja apa nasihat Paulus yang relevan sampai hari ini. Bagaimana ada banyak penyesatan terjadi dan juga iblis dan sekutunya bekerja semakin giat semakin hari, mengingat semakin dekat hari kedatangan Tuhan, dan iblis tidak tinggal diam sehingga mereka berusaha menggeser pengharapan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk menolak, bahkan tidak percaya, bahkan tidak peduli terhadap yang namanya firman Tuhan. Makanya Paulus di sini menasihatkan, tetap kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak
bergoncang ya. Dan jangan mau digeser ya, dari pengharapan Injil. Nah, iblis dan sekutunya tidak datang dalam rupa bentuk tuyul atau setan dan lain, tapi dia datang dalam bentuk yang menarik. Dalam bentuk uang, dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kenyamanan ya. Disitulah yang bisa menggeser orang dari pengharapan akan Injil. Nah, kita di sini akan belajar untuk bagaimana mencintai firman Tuhan. Karena Allah sendiri yang menjadi dasar dari umatnya, bagi umatnya, untuk umatnya itu mencintai firman-Nya. Karena Allah melakukan berbagai macam hal, di antaranya memberikan firman-Nya, Allah sendiri juga menjaga firman-Nya, Allah juga membuktikan firman-Nya, bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Kita setuju Bapak Ibu Saudara? Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu pasti terjadi. Apa yang difirmankannya tidak pernah terluput. Nah, ini adalah dasar yang kuat bagaimana Tuhan memulai memberikan firman-Nya, Tuhan menjagai, Tuhan juga membuktikan firman-Nya. Nah, pada mulanya dalam Ibrani 1 ayat 1 dicatat, setelah zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Allah itu memberikan firman-Nya lewat perantaraan nabi-nabi, lewat juga raja, lewat hakim, lewat orang-orang yang Tuhan pilih untuk Tuhan berikan pesan-Nya. Nah, tapi Allah tidak hanya memberikan firman-Nya, tetapi Allah juga menjaga firman-Nya. Jadi kita terima Alkitab dalam bentuk utuh, itu adalah semua karena Tuhan yang menjaga. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan itu menjaga firman-Nya sendiri. Nah, ini tahun 1947. Sebelum tahun 1947, Alkitab kita itu pakai yang namanya naskah Masoretik. Nah, naskah Masoretik ini terbagi dari tiga naskah. Yang pertama adalah naskah Aleppo. Ini yang ditemukan di Syria. Lalu ada naskah Leningrad, ini yang ditemukan di Rusia. Dan naskah Genisa yang ditemukan di Kairo, Mesir. Nah, ketiga naskah ini ditulis pada abad ke-9 sampai 11. Jadi 9 akhir sampai awal 11 Masehi. Alkitab kita itu ditulis dari naskah Masoretik. Nah, yang menulis siapa? Kaum Masorah. Nah, makanya dinamakan naskah Masoretik. Nah, naskah inilah yang sebelum tahun 1947 itu sering dituduh naskah ini diedit, ditambahi, diganti. Makanya hari-hari ini kalau kita sering dengar, oh Alkitabnya orang Kristen itu diedit, ditambahi sama diganti kata-katanya. Sumbernya dari naskah ini. Jadi sebelum tahun 1947, umat Kristen banyak mengalami yang namanya kritikan soal Alkitab. Karena baru ditemukan abad ke-9. Baru ditulis itu abad ke-9. Sedangkan terakhir Alkitab itu ditulis tahun 1 Masehi. Jadi jaraknya 800 tahun panjang. Di situ Alkitab kita dituduh diedit. Nah, kita lihat kenyataannya memang ada perbedaan antar salinan. Jadi Alkitab kita itu ada puluhan ribu salinan. Puluhan ribu salinan karena memang banyak orang yang menyalin. Zaman dulu belum ada tukang fotokopi. Jadi harus disalin dan itu setiap orang kalau mau nyalin itu prosesnya proses panjang. Karena tidak semudah itu, belum ada kertas. Misalnya lagi nulis, tiba-tiba wahing, hajim gitu Bapak. Ketetesan satu tetes itu harus ngulang dari awal. Kenapa? Karena huruf Ibrani itu ketambahan 1 titik bunyinya sudah beda. Atau kaget misalnya.
salah nulis satu huruf, ngulang lagi dari awal. Dan itu tidak semudah yang dibayangkan. Makanya ada banyak kadang-kadang ada salinan-salinan yang berbeda. Mungkin karena kesalahan itu. Ada juga perbedaan perubahan bahasa. Ada banyak di Alkitab dicatat ya. Jadi salinan-salinan ini ada perbedaan-perbedaan itu tidak dibakar, tidak dibuang, tapi justru dicatat. Kenapa? Karena itu bisa dipertanggungjawabkan perbedaan-perbedaannya. Contoh, kalau Bapak Ibu mendengar mungkin ada kata-kata KOENCI, kunci, ya, tapi tulisannya KOEN. Itu kira-kira dari tahun 80-an sampai 90-an, kira-kira begitu. Tahun 2000-an enggak ada orang nulis kunci itu, koenci itu enggak ada. Jadi bisa dimengerti ya. Ada perbedaan perubahan bahasa, perubahan kata. Kalau sekarang nulis kunci ya KUNCI gitu ya. Nah, inilah yang menjadi catatan di Alkitab. Ada perubahan-perubahan karena perbedaan bahasa orang. Tetapi teks aslinya tidak ada perbedaan makna. Jadi memang ada perbedaan di dalam salinannya, tetapi maknanya itu tidak berubah. Dan justru jujur dipertanggungjawabkan. Karena itu salinan-salinannya itu dicatat. Oh, salinan ini dengan ini perbedaannya ini dicatat ya. Karena ada perubahan bahasa pada zaman itu. Jadi seperti itulah Alkitab kita yang dituduh, diedit, ditambahi dan mungkin dirubah gitu ya. Nah, tapi Allah itu tidak berhenti sampai di situ. Allah tidak hanya menjaga firman-Nya, tetapi Allah juga membuktikan firman-Nya. Nah, tadi yang kita lihat itu naskah Masorah itulah yang dituduh dipalsukan. Nah, tetapi pada tahun 1947 ditemukan yang namanya Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Ini ditemukan di Qumran. Qumran itu bentuknya gua. Nah, siapa yang menulis di situ? Yang menulis di situ adalah yang namanya kaum Esseni. Kalau Bapak Ibu cari di Alkitab, kaum Esseni tidak ditulis. Kenapa? Karena kaum Esseni ini mengasingkan diri. Dia tidak mau ketemu dengan orang dunia katanya. Jadi mereka itu mengasingkan diri, tidak mau tercampur hal-hal yang duniawi pada zaman itu. Jadi mereka tinggal di gua-gua. Ada 11 gua dan ada baru-baru saja gua ke-12 ini ditemukan, tapi belum diungkap apa isinya di situ. Nah, kaum Esseni inilah yang menulis The Dead Sea Scroll ini, naskah Laut Mati. Nah, kaum Esseni ini kalau Bapak Ibu cari sebenarnya di Alkitab itu ada. Di Perjanjian Baru banyak ditulis orang Yahudi yang saleh. Itu merujuk kepada orang-orang Esseni ini. Kaum ini yang menulis Alkitab ya, kira-kira abad 2 sebelum Masehi. Jadi 200 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, jemaat Esseni ini sudah menulis, sudah menyalin ya Alkitabnya. Jadi jaraknya antara naskah Masorah dengan yang namanya naskah Laut Mati itu jaraknya hampir 1000 tahun. Dan ketika dibandingkan hasilnya semuanya mirip. Ada perbedaan sedikit. Contoh ya, di dalam Mazmur 22 itu ada yang menubuatkan tentang Yesus ya, bagaimana kita buka ya Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 17.
Mazmur 22 ayat 17 bunyinya begini. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mazmur ini adalah mazmur mesianik yang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Nah, ayat ini ya, sebelum tahun 1947 dipahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, pada tahun sebelum 1947, kalimatnya tidak mereka menusuk tangan dan kakiku. Tapi kalimatnya dipahami tangan dan kakiku seperti singa. Orang Yahudi menerjemahkan seperti itu. Tapi kita punya teks yang sama yang asli. Antara Kristen dengan Yahudi punya teks asli yang sama, hanya terjemahannya berbeda. Karena huruf Ibrani itu tidak ada huruf vokal, semuanya huruf konsonan. Misalnya mau nulis supaya, SPY gitu. Kalau kita kan ngerti SPY, ngerti sudah. Orang Yahudi pun sama. Jadi Alkitab teks aslinya tidak ada huruf vokal. Makanya itu multitafsir. SPY bisa supaya, bisa Supriyono gitu. Bisa aja Bapak. Terserah yang baca. Orang Yahudi tidak usah dikasih tahu artinya apa, mereka sudah ngerti. Makanya tidak jarang Alkitab kita dituduh, di Alkitab kita itu ada yang namanya Nabi Muhammad. Teksnya apa? Mehmet. Mehmet itu dianggap Nabi Muhammad. Di dalam Ulangan itu ada Bapak. Memang saya baca loh kok Mehmet beneran gitu ya. Tapi ini tidak ada korelasinya dengan yang namanya Nabi Muhammad. Karena tuduhannya Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab sebagai roh penghibur. Roh Kudus itu Bapak, itu dianggap Nabi Muhammad. Dari kata mana? Ya Mehmet itu. Mehmet itu sama dengan Muhammad katanya. Nah sekarang kalau saya nulis misalnya, saya pergi ke rumahnya Bapak Narto, NRT misalnya. Orang lain mau baca saya pergi ke rumahnya Bapak Naruto. Lah kan sama saja Bapak. Terserah yang baca gitu kan. Nah itulah yang dituduhkan di dalam Alkitab kita ya, bahwa dituduhkan yang macam-macam. Nah, Mazmur 22 ayat 17 ini sebelum tahun 1947 orang-orang Yahudi memahami seperti itu. Mereka bilang, orang Kristen itu bikin terjemahan seenaknya sendiri. Ternyata setelah ditemukan naskah Laut Mati dan ada catatan di bawahnya bahwa itu sesuai dengan yang dituliskan, diterjemahkan oleh orang-orang Kristen. Dan tidak berhenti sampai di situ. Orang Yahudi bilang, naskah Laut Mati itu yang salah. Ya terserah gitu ya. Mereka bilang naskah Laut Mati itu keliru. Ya. Kalau keliru pasti pada zaman itu juga orang-orang Eseni pasti didebat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah tetapi terpujilah kepada Tuhan. Ya. Naskah kita yang namanya naskah Laut Mati ini punya sejarah yang panjang. Punya cerita di balik itu. Naskah Laut Mati ini ditemukan oleh seorang yang bernama Muhammad Eldib. Bukan orang Kristen yang menemukan. Dia adalah seorang gembala dari suku Ta'mir, gembala domba, bukan gembala gereja ya, gembala domba. Jadi Muhammad Eldib ini dari suku Badui gitu ya, bukan Badui yang di Jawa Barat tapi di Qumran sana. Nah, si Muhammad Eldib ini sedang menggembalakan kambing dombanya. Lalu tiba-tiba kambingnya hilang. Muhammad Eldib bingung gitu ya. Mana kambingku satu ini gitu ya. Terus dia cari, nah dia ada di bawah gua itu, dia lempar batu. Berharap ketika dilempar batu kambingnya itu keluar. Ternyata ketika dilempar batu bunyinya krompiang gitu, beda. Ternyata di dalam gua itu ada banyak kendi. Nah setelah mereka masuk ya, Muhammad Eldib dan teman-temannya, jadi kalau menggembalakan domba itu tidak sendirian. Mereka masuk ke sana, ketemulah yang namanya naskah ini. Awalnya mereka tidak tahu ini itu naskah firman Tuhan. Sama mereka direbus. Direbus, dimakan. Tapi tidak semuanya ya. Nah ketika mereka tahu ini punya nilai yang bisa dijual, mereka jual di pasar.
Jadi firman Tuhan kita itu punya perjalanan yang sangat panjang, dijual di pasar lawak. Dan ada satu keluarga yang hari ini masih sampai hari ini masih hidup keturunannya, yaitu keluarga Kando di Israel. Mereka yang membeli itu sebagian, karena masih ditemukan 11 gua dan di situ banyak ditemukan naskah. Nah, salah satunya yang juga berjasa itu adalah dari kaum Katolik Ordo Fransiskan yang mereka harus beli per senti. Jadi mereka bayar jutaan dolar untuk beli yang namanya naskah Laut Mati. Supaya nggak direbus, nggak dimakan. Bayangin firman Tuhan dimakan. Karena memang terbuat dari kulit binatang. Direbus dimakan, nggak tahu rasanya kayak gimana gitu ya. Dan Alkitab kita ini, naskah Laut Mati ini menurut uji karbon, menurut ilmu yang namanya ilmu paleografi, perbandingan huruf, ini berasal dari abad 2 sebelum Masehi. Memang benar kaum Eseni hidupnya pada zaman itu. Jadi punya jarak 1000 tahun dari yang namanya naskah Masorah. Nah, mereka yang menuduh Alkitab kita diedit bingung sekarang. Loh, ketemu naskah yang 1000 tahun lebih kuno, lebih tua usianya, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya ada perbedaan seperti yang saya katakan tadi. Perbedaan hanya satu kata antara singa sama tangannya yang ditusuk gitu ya. Hanya seperti itu perbedaannya. Dan Alkitab kita sepakat menubuatkan bahwa Yesus itu Mesias. Dan itu tidak ada perdebatan bagi orang-orang Kristen. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Allah memberikan firman-Nya, Allah juga menjaga sendiri firman-Nya, Allah juga membuktikan firman-Nya bahwa firman-Nya itu adalah firman yang asli, tidak ditambah-tambahi dan itu otentik. Allah juga memberikan firman-Nya menjelma menjadi manusia. Jadi tidak cukup sampai di situ. Tuhan turun langsung. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara tidak perlu bingung dengan konsep ini. Loh, kalau firman itu menjadi manusia, berarti Allah itu tidak lagi berfirman dong. Tidak mungkin Allah itu bisu. Lalu waktu Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari surga, inilah anakku. Itu suaranya siapa? Gitu ya. Katanya firman itu menjelma menjadi manusia. Loh, kok Allah Bapa masih punya firman? Ya, itu bukan tidak masuk di akal, itu tidak masuk di akalnya orang-orang yang tidak percaya. Karena bagi kita orang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ketika firman-Nya itu menjelma menjadi manusia, Allah juga masih punya firman. Ada banyak firman yang Dia punya. Dia tidak bisu. Kalau Allah itu tidak mampu menjelma menjadi manusia, maka Dia bukan Allah. Karena Allah tidak lagi maha kuasa. Disitulah letak masuk akalnya firman Tuhan. Masuk akal, masuk di akalnya siapa? Masuk di akalnya Tuhan. Karena Dia maha kuasa, selesai. Jadi Allah menjadi manusia sangat masuk akal. Kenapa? Tuhan kita maha kuasa. Maka jangan pakai akal pikiran manusia, Bapak Ibu, memahami firman Tuhan. Loh, dalam rupa Allah terus berubah jadi manusia, tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Tidak masuk di akal kita. Tapi bagi Tuhan itu sangat masuk akal. Nah, untuk apa Dia itu turun? Dalam ayat 10 dan 11 Filipi 2 tadi dicatat, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Allah itu memberikan firman-Nya menjelma menjadi manusia supaya langit dan bumi itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Dan ini adalah poin yang sangat penting, Bapak. Kenapa? Karena ya seperti yang dikhotbahkan Ibu Gembala pada minggu lalu. Memang serangan bagi orang-orang Kristen bahwa Yesus itu bukan Tuhan sangat kencang. Bapak Ibu kalau main TikTok ya, ada banyak di situ orang mendebatkan soal Yesus Kristus. Yesus itu bukan Tuhan gitu ya. Yesus itu hanya manusia. Yesus itu hanya bayang-bayang. Yesus itu hanya tokoh fiksi kayak ceritanya Naruto tadi itu. Padahal teks aslinya kita terima itu utuh ya. Tuhan, bagaimana Tuhan itu memberikan firman-Nya, Dia menjaga firman-Nya. Dan kita terima firman-Nya hari ini. Itu bukan pengorbanan yang sepele. Pengorbanan yang begitu luar biasa, dan pengorbanannya itu dimulai sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Sampai pada finalnya Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kejadian 3 ayat 21 ketika manusia itu jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan buat? Dia bikin baju. Dia bikin baju untuk Adam. Dia mengorbankan 2 binatang. Untuk jadi pakaiannya Adam, untuk jadi pakaiannya Hawa. Mungkin 3. Tidak cukup, kalau Hawa kan harus dari atas sampai bawah. Mungkin kurang. Atau pilih kambing yang besar gitu ya. Tidak tahu 2 atau 3, yang pasti lebih dari 1. Itu bentuk pengorbanan Tuhan. Kenapa Tuhan harus mengorbankan yang namanya binatang? Itu supaya Adam mengerti bahwa Adam sendiri buat pakaian itu tidak layak. Kan sebelum itu Adam bikin buat dia dan buat istrinya. Tapi Tuhan ganti, ini tidak layak. Tuhan sendiri harus turun tangan, harus mengorbankan binatang yang Dia ciptakan. Mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya, ini perkara sepele, Bapak. Apa sih cuma motong kambing gitu ya, dijadikan pakaian, sepele mungkin. Tapi bagi Tuhan yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, itu bukan perkara yang sepele, Bapak. Kenapa? Loh, Dia Allah yang maha tinggi. Sekarang pertanyaannya, maukah misalnya raja-raja yang ada di dunia ini masih hidup suruh jahit pakaian, Bapak? Gak ada yang mau. Kenapa? Karena mungkin dianggap hina oleh mereka. Tapi bagi Tuhan ini bukan perkara sepele. Saya pernah baca ada satu tulisan, saya lupa siapa yang tulis. Adam itu bahkan sampai hari kematiannya dia masih nyimpan bajunya. Nggak tahu tapi itu dianggap benar atau enggak. Saya tidak berani bilang itu benar, tidak berani bilang itu salah. Tapi kalau kita pikirkan matang-matang, saya yakin Adam juga menyimpan. Karena dia ingat ini Tuhan yang bikin. Coba Bapak Ibu dikasih baju buat tantangan presiden. Kalau bisa di laundry, ya di laundry yang paling mahal. Sayang nanti kalau kusut gitu ya. Nah Adam itu, bagi Adam, baju itu bukan perkara yang sepele. Kenapa? Buktinya dicatat, Bah. Karena itu penting. Makanya diingat sama Adam. Bahkan yang menulis bukan Adam. Yang menulis itu Musa. Musa itu keturunan ke-26. Jauh jaraknya antara Adam dengan Musa. Artinya Adam harus menceritakan kepada keturunan-keturunannya sampai keturunan ke-26. Aku dibikinkan baju dulu sama Tuhan, ini loh bajunya gitu kira-kira ya. Makanya sampai Musa dicatat. Ini bukan perkara yang sepele. Jadi pengorbanan Tuhan dari awal manusia jatuh dalam dosa berlanjut pengorbanan demi pengorbanan hingga puncaknya finalnya pada Yesus Kristus. Nah ini proses yang sangat panjang sekali. Pengorbanan Tuhan yang begitu panjang yang harus Dia hajar umatnya, Dia harus kekang umatnya, Dia harus keluarkan firman, Dia harus turun sendiri menemui Musa, Dia harus banyak kali berbuat
untuk umatnya. Hingga hari ini kita terima Alkitab itu dengan enak. Jangan dulu bingung bahwa Alkitab mungkin harus pergi ke sinagog baru bisa lihat Alkitab. Sekarang kita dengan mudah buka Alkitab. Kita terima gratis. Yang bilang gratis siapa, Bang? Itu ada yang bayar. LAI itu yang bayar. Saya tahu karena dosen saya orang LAI. Dan LAI itu bukan organisasi profit, minus terus, enggak ada pembukuan. Karena minus terus, enggak usah dicatat, sudah pasti minus. Untuk memberikan kepada kita Alkitab itu mudah diterima. Oh, di Android enak, gratis. Gratis mereka yang bayar, Bang. Apalagi yang namanya Alkitab dalam bentuk buku itu. Wah, itu ruginya banyak. Makanya dengan adanya Android, LAI sedikit berkurang bebannya. Kita terima dengan enak. Dan ini proses panjang. Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan menjaga firman-Nya, Tuhan membuktikan, Tuhan turun sendiri firman-Nya. Supaya kita bisa nikmati. Dan di situ ada banyak Tuhan berbicara kepada kita. Maka bagi saya secara pribadi, saya tidak punya alasan untuk tidak mencintai Alkitab. Karena prosesnya panjang sekali. Dan itu bukan proses yang mudah. Kalau kita cari di internet sejarah Alkitab, banyak Bapak Ibu cari di sana. Panjang prosesnya. Dan tidak semudah itu menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia saja, itu bukan proses yang singkat. Proses yang begitu panjang yang Tuhan harus juga membantu, menolong manusia supaya kita bisa terima. Dan di situ ada banyak firman yang hidup yang bisa kita nikmati. Maka saya tidak punya alasan tidak mencintai Alkitab. If you want talk to God, pray. Kalau kita ingin bicara sama Tuhan, berdoa. If you want God talk to you, read Bible. Kalau kita ingin Tuhan bicara sama kita, baca Alkitab. Ini komunikasi dua arah. Orang-orang percaya. Mau ngomong sama Tuhan, doa. Mau Tuhan bicara sama kita, baca Alkitab. Itulah bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Dia membicarakan kasih-Nya kepada kita lewat firman itu. Saya akan tutup dengan ayat ini. Saya hendak main musik maju ke depan. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ini hebatnya Tuhan, Bapak. Karena kuasa ilahi-Nya Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, yaitu firman Tuhan. Dan segala macam hal yang bisa kita terima hari ini. Kita punya uang, kita beli handphone, kita bisa baca Alkitab di situ. Kita punya duit, kita bisa beli Alkitab. Itu anugerah Tuhan. Yang tujuannya untuk kita punya hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Lanjut, dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu, iya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu Tuhan di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu di setiap musim. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu
ya dan amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin menopangku, berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidup. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Kita merenung sejenak. Apa yang Allah buat terhadap firman-Nya sendiri itu bukanlah pengorbanan yang sepele. Banyak berkorban bagi kita untuk menjaga firman-Nya sehingga kita bisa nikmati hari ini. Dan tidak berhenti dari situ, Dia sendiri turun ke dunia menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menerima hukuman akibat dosa yang kita buat. Betapa besar Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau tidak hanya memberikan firman-Mu, Engkau juga tidak hanya menjaga firman-Mu, tapi Engkau sendiri turun Tuhan. Menjelma menjadi manusia, mengorbankan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami tidak menghormati firman-Mu, untuk kami tidak mencintai firman-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menjaganya. Terlebih kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami tahu hati-Mu ada bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini kami beroleh anugerah yang begitu besar Tuhan. Firman-Mu yang kami terima, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau membalas cintanya dengan mencintai Engkau Tuhan, dengan mengasihi Engkau Tuhan, dengan sepenuh kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap daya kami mau mengasihi Tuhan. Katakan, Yesus, ku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu.